نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف علي ورعاني أعطف علي ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا الزهراء اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية إن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا وفي مقدمتهم شيخنا حضرة الشيخ معلم كي سابين هزامي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين كما نقرأها بنية أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidah, bapak hadirin bil khusus warga besar Mu'alim Kiai Syafi'i Hazami sahibul majlis
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 tanggal 30 SPKI. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir melanjutkan tafsir Khazin. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi membaca Ghayat Al-Wusul. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di majelis yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, masih berkenaan dengan ayat Al-Maidah 35 sampai 38, yaitu kemarin wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ini hukum kelima yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, yaitu berbunyi gini: iza saroko awwala marratin kutiat yaduhul yumna. Iza saroko, apabila pencuri, iza saroko sariku, pencuri mencuri, awwala marrah, pertama kali mencuri, dan hasil curiannya mencapai nisab, kemudian yang dia mencurinya dari tempatnya, kemarin kan ada tempatnya, dari tempat ya, dari tempat tersimpannya barang tersebut ya, namanya hirzun. Maka kutiat yaduhul yumna, maka dipotong tangannya yang kanan ya. Untuk pertama kali mencuri potong tangan kanan. Dari jurusan mana gitu, jurusan mana dipotongkan? Minalku, dari pergelangan tangan ya. Pergelangan tangan ya. Jadi ada sendi nih ya, ada apa namanya, tulang sendi yang memisah antara telapak tangan dengan lengan. Nah disinilah dipotong ya. Jadi bukan jurusan tulang, jurusan sendi, supaya gampang potong ya. Tarik. Nah kemudian sudah terpisah dari apa, dari engselnya gampang. Nah, pisau yang tajam, ada. Jadi nggak ada apa, nggak di, kalau kita kan kalau nggak ini itu susah, walaupun di sendi kalau orang nggak biasa susah. Nah itulah kalau mencuri pertama kali potong tangan kanan dari pergelangan. Wa idza saraka saniyatan, apabila mencuri kedua kali setelah tangan kanannya dipotong. Tapi kalau dia nggak ketangkep, mencuri dua kali tetap tangan kanan. Maksudnya kalau udah tangan kanan dipotong, mencuri untuk kedua kali. Nah maka yang dipotong apa jadinya? Quti'at rijluhul yusra, dipotonglah kakinya yang kiri ya. Jadi bersilang tangan kanan, kemudian mencuri kedua kalinya dipotong kaki kiri. Nah kalau di kaki kiri potongnya jurusan mana nih? Min ya, mifsalil qadam, dari tulang sendinya kaki ya. Ini yang ada mata kaki nih, sini kan ada mata kaki tuh. Nah itu namanya tulang sendi, itu potong. Jadi udah tangan kanannya terpotong, tangan kiri, kaki kirinya terpotong. Nah kalau memang mencuri ketiga kali, jadi nggak kapok nih, udah tangan kanannya hilang, kaki kirinya hilang, masih nggak kapok. Waktalafu bima idza saroko marratan zalisah. Ikhtalafu ulama ya, beda-beda pendapat. Kalau yang tadi ijma tuh, motong apa, mencuri pertama kali tangan kanan, mencuri kedua kaki kiri. Nah apabila mencuri ketiga kali, ulama beda pendapat. Fadzahaba aksaruhum,
kebanyakan ulama berarti jumhur, ila antuk ta'ah yaduhul yusra, ya, potong tangan kiri, kan tangan kiri masih ada tuh, ya, masih tersisa nih tangan kiri, potong untuk ketiga kali. Fa'in saroko marwatan rabi'ah, apabila mencuri lagi yang keempat kali, maka tiat rijluhul yumna, yang tersisa tinggal apa? Kaki kanan pun dipotong. Jadi udah nggak punya tangan, dua tangan nggak punya, dua kaki nggak punya, masih mencuri. Maksud nggak tahu mencurinya pakai apa itu. Ya mungkin pakai kaki palsu, tangan palsu. Mencuri lagi. Suma idza saraka ba'da zalik, setelah itu masih saja mencuri. Nah, maka udah nggak ada lagi yang dipotong. Hukumannya adalah yu'azzar, maka dihukumi dengan hukum takzir namanya, ya. Kalau yang tadi had itu artinya ya, yaitu yang tertentu, potong tangan kanan, kaki, had. Nah, mencuri yang berikutnya yang setelah itu maka ditakzir, ya. Artinya takzir hukuman yang pantas, yang menurut kebijakan hakim, ya. Hukuman itu membuat jerah gitu, apa aja dah, ya, yang membuat penjarain atau apa, ya, bisa dipenjarakan, itu yu'azzar. Tuh di sini ada wayuh pas dipenjarakan. Sampai kapan dipenjarakan? Hatta tazhara taubatuhu, sampai dia, ya, taubat, sadar kembali ke jalan Allah, ya. Nah itulah tadi hukuman orang mencuri apabila sudah mencapai nisab hasil curian dan dicurinya di tempat yang tersimpan. Yurwa an hadza an Abi Bakar. Nih riwayat ini dari Abu Bakar. Apa ini maksudnya? Itu kamu mencuri yang ketiga kali dipotong tangan kiri, mencuri yang keempat kali potong kaki kanan. Apabila sudah 4 masih tetap mencuri, hukumannya takzir. Nah itu riwayat dari Abu Bakar. Huwa qaulu Qatadah, ya. Nah itu yang dipilih oleh Qatadah, karena Qatadah ini tabi'in. Wa bihi qala Malik. Nah kemudian dasar ini diambil oleh mazhab Malik dan Imam Syafi'i, imam kita. Lima ruya an Ibnu Abbas, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, "Fisariki idza sarqa," kata Nabi, pencuri apabila mencuri, faqta'u yadahu, potonglah tangannya. Summa in sarqa faqta'u yadahu, kalau dia mencuri lagi, potong pula tangannya. Summa in sarqa faqta'u rijlahu, kalau memang mencuri lagi, potonglah kakinya. Zakarahul Baghawi bi ghairi sanadin. Imam Baghawi menyebut hadis ini tanpa menyebut sanad. Nah kalau ini apa nih? Kalau mencuri, kan kata Nabi mencuri pertama kali potong tangan, yang kedua potong tangan. Kalau yang tadi kan habis tangan kanan, kaki kiri. Nah kalau yang ini mencuri yang kedua kali berarti potong tangannya lagi, habis tangan kanan, tangan kiri. Nah ini riwayat Abdullah bin Abbas. Makanya tadi bilang berbeda-beda pendapat. Kalau udah mencuri kedua kali masih tetap mencuri. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ya, habis kedua tangannya dipotong, baru kakinya kanan sama kiri gitu. Kalau yang tadi kan bersilang. Nah ya, baik. Wa dhahaba qaumun ila annahu in saraka ba'da ma quti'at yaduhu wa rijluhu fala qat'ah. Nah, ada lagi pendapat mengatakan apabila udah dipotong tangannya dan kakinya, maksudnya tangan kanan udah dipotong, mencuri kedua kali, kaki kiri, kan gitu. Nah, apabila tangan kanan udah dipotong, tangan kiri udah dipotong, masih mencuri yang ketiga kali. Nah, itu nggak perlu memotong tangan kirinya, langsung saja dipenjarain. Nah itu saya ulangi, in sarqa ba'da ma quti'at yaduhu rijluhu, apabila masih mencuri yang ketiga kali setelah dipotong tangan kanan dan kaki kiri, maka tangan kanannya tangan kirinya nggak usah dipotong sama kakinya, tapi
langsung dipenjarain tuh ya, bal yuhbas. Wa yurwa an aliin annahu qala, riwayat dari Sayyidina Ali, beliau berkata, ini astahi alla ada alahu yadan yastanji biha. Ya, kenapa habis apa tadi mencuri yang kedua kali kan kaki kiri, tadi kan kaki kanan kaki kiri, kenapa tangan kirinya kalau mencuri ketiga kali kenapa nggak dilanjutin motong apa tangan kiri? Langsung aja penjara gitu, mencuci ketiga kali nggak usah dipotong kaki tangan kiri. Kenapa? Kata Senali, saya malu membiarkan dia nggak punya tangan untuk istinja. Jadi diberikan kesempatan tangan kirinya masih tetap ada, agar supaya dia habis buang air bisa istinja menggunakan tangan kiri. Oleh karena itu kalau mencuri ketiga kali nggak perlu dipotong apa tangan kiri, cukup dipenjarain. Nah itu menurut Sayyidina Ali ya. Saya ulangi, ini astahi, saya malu, Allah ada alahu yadan, saya malu tidak membiarkan dia punya tangan kiri, maksudnya yastanji biha, yang dia gunakan buat istinja. Nah baik, kalau mencuri yang keempat kan katanya masih ada, tadi masih ada apa tuh, kaki kiri. Nah apakah kaki kirinya pun dipotong ya? Nah kata Sayyidina Ali, saya malu juga kalau seandainya dia hanya tinggal satu kiri, saya potong, akhirnya dia nggak bisa jalan. Jadi dibiarkan kaki kirinya walaupun mencuri yang keempat kali, agar supaya memberikan kesempatan dia bisa apa, jalan. Jadi tangan kirinya supaya dia gunakan buat istinja, kaki kirinya dia gunakan buat apa, jalan. Jadi yang dipotong hanya tangan kanan dan yang keduanya kaki kiri. Adapun tangan kiri dan kaki kirinya biarin aja dah, walaupun mencurinya udah lebih dari 2 kali, cukup di penjara. Itu riwayat dari siapa? Sayyidina. Tapi Imam Syafi'i tetap potong itu tadi. Nah pendapat Sayyidina Ali ini diambil oleh ulama namanya Syafi'i, Nukhai, Wauzai, kemudian diambil lagi oleh Imam Ahmad ya, Ahmad Hanbal, wa ashabur ra'yi, dan pengikut Abu Hanifah. Kalau pengikut Abu Hanifah dikatakan ashabul ra'yi, pengikut Imam Ahmad dikatakan ashabul hadis ya. Jadi masing ulama ada julukan. Mengikut Imam Ahmad ashabul hadis, kalau mengikut Abu Hanifah ashabul ra'yi, karena kebanyakan mereka itu ngambil dalil akal pakai kias. Nah, makanya bilang ashabul ra'yi. Selesai tadi ayat 38. Nah kemudian kita baca ayat baru nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah kita baca tafsirnya di bawah. Faman taba min ba'di zulmihi, man orang atau mukmin yang taubat setelah melakukan pencurian, kan ba'da zulmihi, setelah melakukan kezaliman ya, karena tadi menyebut tentang ya, tentang kriminal pencurian, yang dimaksud kezaliman apa yang maksud mencuri ya. Ya, siapa yang taubat setelah dia mencuri itu, yakni man min ba'di ma zalama nafsahu, setelah dia menzolimi dirinya dengan sebab mencuri. Jadi orang mencuri berarti menzolimi dirinya sendiri. Apa menzolimi? Akibat dia mencuri tangannya hilang, kan berarti menzolimi diri sendiri. Nah setelah, jadi apabila tangannya udah hilang itu belum cukup ya, itu baru hanya hakul adami. Jadi hakul adami dipotong tangan. Kalau hakullah harus tobat. Jadi nggak cukup hanya sekedar dipotong tangan. Pun dipotong tangan bukan berarti barang yang dicuri itu harus dipulangin. Barang yang dicuri harus dipulangin, kemudian tangannya dipotong. Nah setelah itu tobat itu Allah. Nah ini ya.
Tobat. Nah, itu pas kan artinya berhenti, nggak ulangi lagi, menyesal. Nah, ya tidak ada bercita-cita merencanakan mengulangi. Nah, itu tobat. Wa aslah, tobat dan memperbaiki dirinya, yakni aslahal amalah fil mustaqbal, ya. Nah, artinya masa akan datang dia perbaiki dirinya. Artinya perbaiki dirinya tidak lagi mengulangi pencurian. Fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah menerima taubatnya, ya. Yakni innallaha yaghfiru lahu, artinya menerima, Allah ampuni dosanya. Wa yatajawazu anhu, sama juga Allah memaafkan, menghapus dosa pencuriannya. Innallaha ghafurun, Allah maha banyak mengampuni hambanya yang taubat. Rahimun, Allah banyak mengasihani hambanya. Nah, itu tadi ayat sampai innallaha ghafurur rahim. Faslun. Nah, yang berkenaan dengan taubatnya ini kan baru hanya tafsir. Nah, adapun ya keterangan taubat, ya. Hadhihi taubatu makbulatun. Taubat seperti ini diterima. Fima bainahu wa bainallah, taubat antara pencuri dirinya dengan Allah, ya. Taubatnya dengan cara apa tadi itu, ya, ya kembali sama Allah, nyesal. Adapun sama manusia, pak amal qat'u, adapun potong tangan, fala yaskutu anhu bitaubat, ya. Adapun potong tangan walaupun ditaubat nggak gugur, ya. Tuh, ya. Jadi tetap aja harus potong tangan. Kalau taubat hanya menggugurkan dosa. Inda aksaril ulama, ya. Kebanyakan ulama mengatakan taubat tidak bisa menggugurkan hukuman potong tangan. Li'annal hadda jazaun anil jinayah, karena hukuman itu sebagai balasan dari kejahatan. Maksudnya hukuman itu potong tangan. La budda minat taubati, oleh karena itu taubatnya dilakukan setelah dipotong tangan. Habis potong tangan baru taubat, ya. Buat taubatuhu, nah bagaimana caranya taubat? Pertama nyesal. Taubatuhu annadamu alama madha, yang udah lalu disesali. Nah, kemudian wal azmu ala tarkihi fil mustaqbal, dan bercita-cita tidak mengulangi pada masa yang akan datang. Nah, itu artinya taubat. Jadi tetap aja tangannya dipotong. An Abi Umayyah al-Mahdumi, dari Abu Umayyah al-Mahdumi, dari kabilah Mahdumiyah. Anna Rasulullah SAW utiya bilisin, pernah Rasulullah dibawain apa? Pencuri. Nabi Muhammad dibawain pencuri. Itu ada pencuri ditangkap dihadapkan di hadapan Rasulullah, kan Rasulullah sebagai hakim, ya. Kodek taropak tiropan. Nah, dia mengakui. Jadi si pencuri ini mengakui perbuatannya. Walam yujad mahu mata, ya. Lam yujad mahu mataun. Lam yujad mahu mataun, tidak didapati besertanya barang, ya. Jadi hasil curiannya udah kemana, ya. Lam yujad mahu mata, ya. Tidak didapati mata. Faqala lahu Rasulullah, kata Rasulullah berkata, bersabda kepadanya, ma, ya, apa, ma, ya, ma akholaka sarokat, aku tidak membiarkan kamu, ya, ma akholaka sarokta, ya. Ma akholaka, aku tidak menyangka kamu mencuri, ya. Jadi kata Rasul, aku tidak ma akholaka ma azunnuka, aku tidak menyangka kamu mencuri. Gitu. Jadi Nabi nggak langsung percaya begitu aja. Ada orang bawa pencuri, kata yang bawa, ini Rasul mencuri. Ini Rasulullah nggak langsung percaya, harus ada saksi, ada apa. Makanya kata Nabi, aku tidak nyangka kamu mencuri. Maksudnya Rasulullah memberikan kesempatan kepadanya untuk menepis tuduhan pencurian.
Namun si pencuri itu ngaku, bala. Si pencuri ngaku, bala ya saya benar mencuri ya Rasulullah. Berapa kali? Ada alaihi marratain aw salasan, diulang-ulang itu pengakuan 2 kali sampai iya ya Rasulullah saya mencuri, iya ya Rasulullah saya mencuri. Nah, kalau udah tidak ada syubhat, nah barulah diterapkan hukum. Kalau masih ada syubhat, nah ya, sebab kalau ada orang melapor menuduh, itu mesti ada saksi, ya. Ini ada bayinah saksi, ya. Saksi 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada saksi, nah, maka yang dituduh disuruh apa? Disuruh menolak tuduhan dengan sumpah. Aku bersumpah demi Allah, aku tidak mencuri. Nah gitu. Maka yang dibenarkan adalah orang yang dituduh. Kalau memang yang menuduh tidak punya apa? Saksi. Nah ini kan nggak punya saksi. Ya, tapi si pencuri itu mengakui. Nah kalau memang pelaku itu sendiri mengakui, nggak perlu saksi. Ya, al-iqrar sayyidul adillah, gitu, ya. Pengakuan dari pelaku itu sayyidul adillah. Apa tuh sayyidul adillah? Bukti yang sangat kokoh, tidak perlu lagi saksi. Kalau yang berbuat itu nah ini kan mengakui nih, saya Rasulullah mencuri benar 2 kali sampai 3 kali ucapin. Kodek taruh pak tiropan tuh kan ngakuin, ya kan? Kullu dzalika ya'tarifu, semua diakui. Oleh karena itu Rasulullah udah nggak ada syubhat sama sekali, udah terang benderang. Maka Rasulullah perintah untuk memotong apa? Tuh, pa'amarobihi pakuti'a, maka dipotong tangannya. Jadi Rasulullah merintah kepada aparat untuk mengeksekusi tangannya. Sumaji abihi, faqala lahu Rasulullah SAW. Kemudian setelah tangannya dipotong, datang lagi orang itu, pencuri itu. Setelah tangannya dipotong, bawa lagi ke hadapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW kepada pencuri yang udah melaksanakan hukuman? Kata Rasulullah, istaghfirillah wa tub. Walaupun tangannya udah hilang, masih tetap apa? Taubat, ya. Minta ampun, taubat. Faqala rajulun, kata orang itu, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya. Maka Nabi kita mendoakan, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Ini hadis akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i bimakna. Baik. Wa idza quti'a sariqu, apabila pencuri udah dipotong tangan. Nah, maka barang yang dicuri itu harus dikembaliin tuh. Idza quti'a sariqu yajibu alaihi ghurmu, wajib atasnya, ya kalau memang udah yang dicuri udah kemana-mana, wajib apa? Ghurmu ma saroko, ganti apa yang dia curi minal mal. Inda aksaril ulama, menurut jumhur ulama. Qala Sauri, kata Imam Sauri, wa ashabur ra'i, ulama pengikut Abu Hanifah tadi terkenal dengan julukan ashabur ra'i. Nah kalau Sauri sama ashabur ra'i mengatakan tidak perlu gantiin sebab tangannya udah hilang. Kalau yang tadi kan jumhur, ini walaupun tangannya udah dipotong tetap aja harta orang harus sih. Tapi menurut Abu Hanifah, makanya bilang ashabur ra'i, kan mereka lebih mengambil dalil akal. Kok orang udah dipotong tangan masih suruh ganti? La ghurma alaihi, tidak perlu ganti. Wah ya. Walau kanal masruku bakian, walaupun barang yang dicuri masih apa? Masih ada. Walaupun barang yang dicuri masih ada, nggak perlu pulangin. Kenapa? Karena dia udah menerima apa? Potong tangan. Nah itu kan pakai akal, ya. Yajibu alaihi, nah, bukan begitu, saya ulangi, tadi salah. Kalau memang barangnya udah nggak ada, nggak perlu digantiin gitu. Tapi kalau memang barangnya masih ada apa? Wajib pulangin tuh, ya. Kalau kanal masruku bakian indahu yajibu alaihi ayaruddahu ila sabihi, ya. Jadi yang tidak wajib ganti kalau barangnya udah nggak ada. Kalau barangnya ada, tetap aja wajib kembaliin kepada pemiliknya.
Watuk ta'u yaduhu, tangan tetap aja dipotong. Li'annal qat'a haqqullah, karena motong itu, motong tangan haknya Allah, sedangkan mengembalikan barang hak adami. Fala yamtani'u ahadun bil akhar, jadi tidaklah mencegah satunya dengan yang lain. Artinya walaupun tangannya udah dipotong, itu hakullah, bukan berarti sudah terlunas ya, hakul adami gitu, masih tetap hakul adami harus dikembaliin, atau adaminya udah dikembaliin tapi tangannya belum dipotong, nggak kena juga, mesti dua-duanya. Wallahu a'lam. Nah baik, selesai tadi mengenai ayat ya, apa itu tadi ya, fa innallaha ya ghafurun, innallaha ghafurun rahim. Nah kemudian kita lanjut satu ayat lagi. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Nah ini alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu ya? Kamu itu yang dimaksud siapa? Al-khitabu lin nabi ya. Yang dimaksud di sini Nabi Muhammad. Apa kamu tidak tahu? Walaupun yang diajak ngomong secara langsung Nabi, tapi maksudnya kita semua ya. Kan Quran selalu ngomongnya sama Nabi. Apakah itu hanya Nabi doang? Oh tidak. Yang diajak ngomong Nabi, tapi maksudnya kalau bahasa itu namanya apa? Ngajak ngomong ente, tapi maksudnya orang lain. Apa itu bahasa kita? Nyindir. Nyindir kan? Ngomongnya ente, tapi maksudnya apa? Orang lain. Namanya apa bahasa kita? Sindiran. Nah, ya. Tuh. Jadi bukannya Nabi. Oh, ya. Apakah kamu tidak tahu? Masa iya Nabi kata gitu? Ya pasti Nabi tahu. Nah, maksudnya nyindir. Itu ngomongnya sama Nabi, maksudnya kita semua. Nah itu namanya nyindir. Ya. Al-khitabu lin nabi, Allah ajak ngomong Nabi ta'lam wal muradu bihi. Namun yang dimaksud dengan khitabnya Allah bukannya Nabi, tapi siapa? Jami'un nas ya. Kita ini semua umatnya. Kila maknahu, ada yang memaknakan begini, alam ta'lam ayyuhal insan. Nah kan insan bukannya Nabi. Apa kamu tidak tahu wahai manusia ya? Nah kalau memang yang dimaksud di sini kamu itu manusia, berarti bukan hanya umat Muhammad ini, semua manusia tuh ya. Fayakunul khitabu likulli fardin minan. Nah apa itu? Apakah kamu tidak tahu wahai manusia? Maksudnya tahu apa? Annallaha lahu mulkus samawati wal ardh, bahwa ya bahwa di langit ya, langit dan bumi beserta isinya milik siapa? Oh itu milik Allah. Nah ya, yakni maksudnya milik ya, semua orang udah tahu dah kalau itu milik, tapi yang dimaksud bukan milik, yang mengatur. Jadi bukan hanya sekedar milik Allah, yang mengatur semuanya ini adalah siapa? Nah ya, jadi maknanya itu adalah Anallaha mudabbiru amrihi ya. Allah yang mudabbir, yang mengatur urusan hambanya yang di langit di bumi dan antara keduanya. Mudabbiru amrohu wa khaliqun ya. Wa musrifuhu, Allah lah yang musrifuhu. Apa musrifuhu? Musarrifuhu gitu ya. Musarrifuhu, Allah lah yang apa itu tadi mengatur. Nah ini musarrifuhu yang mendaya gunakan, sama juga mengatur. Wa khaliqu, di samping itu Allah pula sebelumnya mengatur, dia juga yang bikin. Wa malikuhu, dia juga yang punya. Jadi harusnya susunannya apa? Dia yang bikin, dia yang punya, dia yang atur. Nah gitu. Nah, tadi kan atur duluan, habis atur baru dia yang punya, dia yang menciptakan ya. Jadi dia yang bikin, yang menciptakan, dia yang punya, dia yang apa? Ngatur. Nah ya. La yamtani'u alaihi syai'un mimma aradahu bihima, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah kehendaki ya, bihima, baik yang ada di langit dan di jadi semuanya adalah kehendak Allah.
nggak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Apa yang dia kehendaki jadi, dan yang tidak dikehendaki nggak jadi. Li anna dzalika kulluhu fi mulkihi, semuanya itu adalah ya miliknya, kekuasaannya, wa ilaihi amruhu, dan hanya kepadanya pula lah ya perkaranya, gitu maksudnya tuh. Nah, Allah bilang yu'adzibu may, ini ayat lain nih, yu'adzibu. Ayat berikutnya yu'adzibu may yasha'u wa yaghfiru liman ya. Allah ya menyiksa hambanya yang ia kehendaki, dan Allah mengampuni hamba yang ia. Nah, kata-kata yang ia kehendaki nggak wajib. Seandainya itu hambanya taat, ya Allah mau masukin ke neraka boleh-boleh aja, emang punya dia kan gitu. Seandainya ada hambanya yang maksiat mau dimasukin ke surga, boleh nggak? Nah, itu artinya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman ya. Jadi nggak wajib bagi Allah memasukkan hamba yang taat ke dalam surga, dan tidak wajib bagi Allah menyiksa hambanya yang maksiat masukin ke. Nah, ini namanya mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas, yu'adzibu may yasha'u ala saghirah ya. Bisa boleh aja lantaran hambanya melakukan dosa kecil ya Pak, diazab. Hambanya yang melakukan dosa kecil diazab, sementara hambanya yang melakukan dosa besar diampuni. Kan menurut akal kita, masa iya kok orang besar diampuni, yang kecil diazab. Jadi kalau memang itu milik Allah, apa aja yang Allah mau lakukan itu udah wewenang dia kan gitu, kan miliknya dia. Tuh, ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, boleh-boleh saja Allah menyiksa hambanya yang berbuat dosa kecil, sementara wayaghfir, Allah ampuni hambanya yang ia kehendaki melakukan dosa besar. Wakila yu'adzibu may yasha'u ala maksiyatihi wa kufrihi bil qatli wal qatni, dan lain-lain. Ada lagi yang nafsirin gini, Allah menyiksa hambanya yang ia kehendaki atas maksiat ya, yang dilakukan oleh hambanya dan kekafiran, dengan cara apa? Di dunia disiksa, di dunia dengan cara dibunuh. Tadi itu pencuri apa ini? Potong tangan, itu di dunia ya. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah mengampuni bagi hambanya yang ia kehendaki kalau memang dia taubat. Fayunkizuhu minal halakati wal azab, dengan sebab taubat maka Allah selamatkan hamba tersebut dari apa? Nah, dari bencana dan azab. Wa innama quddimat ta'zib ala, udah selesai, udah titik. Sekarang ada yang nanya ya, ada orang nanya nih, orang nanya mewakili ente. Kenapa mewakili ente? Karena ente nggak nanya. Dia orang bernanya mewakili ente, harusnya nanya begini ya, kenapa ayat ini mendahulukan apa? Mendahulukan azab atas maghfirah. Kan azab itu nggak enak, maghfirah enak. Biasanya kalau kita nyebut yang mana duluan? Oh, berarti kan yang enak dulu, habis yang enak baru yang nggak enak. Sedangkan di sini nyebutnya apa? Coba kita lihat. Allah kita lihat. Yu'adzibu may yasha'u wa yaghfiru liman. Harusnya gimana harusnya? Yaghfiru dulu ya, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu may yasha. Kan yaghfiru yang enak. Kok kenapa di sini disebut azab dulu? Pertanyaan, kenapa? Nah, jawabannya apa? Oh, li'annahu, ini jawabannya. Fi muqabalati qad isariqa ala taubah. Nah, karena ayat sebelumnya ini berbicara tentang apa itu? Orang yang mencuri. Kan sebelum ayat ini mencuri ya. Fi muqabalati qad isariqati ala taubah. Kan tadi apa kalian? Orang yang mencuri ya. Potong tangan dulu, habis potong tangan baru apa? Taubat. Nah, kan berarti azab dulu. Potong tangan kan azab, setelah potong tangan baru apa? Oh, okay. Jadi itu tadi pertanyaannya udah dijawab tuh. Kenapa ayat ini mendahulukan azab ya, kemudian baru maghfirah? Karena ayat ini sesudah ngomong tentang hukuman orang mencuri. Tadi kan orang mencuri hukuman apa dulu? Oh, dipotong tangan dulu, berarti kan azab. Kemudian baru apa? Taubat.
Baik, sudah terjawab tuh ya. Wahazil ayah, nah ayat ini fadhihatun lil qadariyati wal mu'tazilah. Ada mazhab di luar ahlus sunnah wal jamaah, namanya qadariyah, ada namanya mu'tazilah ya. Ada qadariyah ya. Qadariyah ini kan orang yang segalanya apa, takdir Allah ya, gitu ya. Ada mu'tazilah. Nah, mazhab aliran qadariyah dan mu'tazilah ini mereka mengatakan apa? Mereka pendapatnya i'tiqadnya apa? Wujubur rahmah lil muti'i wal azabu lil 'asi. Menurut aliran qadariyah dan mu'tazilah, Allah wajib ya memberikan rahmat kepada hambanya yang taat, dan Allah wajib memberikan azab kepada hambanya yang apa? Maksiat. Itu benar-benar itu Qadariyah dan Mu'tazilah ya. Jadi Mu'tazilah sama Qadariyah berpendapat Allah wajib memberikan rahmatnya, masukin surga sama hambanya yang taat, dan Allah wajib masukin neraka hambanya yang. Nah, ini ayat ini tepisan sanggahan terhadap pendapat mereka, karena Allah mengatakan Allah menyiksa siapa yang ia kehendaki. Berarti kan nggak ada yang ngewajibin. Makanya tadi kan, seandainya Allah mau masukin hambanya yang taat ke neraka, boleh nggak? Oh, kalau menurut mati itu nggak boleh. Nah, orang yang taat wajib masukin ke. Nah, ini ayat ini sebagai apa ya, penolakan terhadap mazhab apa tadi, Qadariyah dan Mu'tazilah. Li'anal ayata dalatun, karena ayat ini dalil ala anna ta'zi warahmah mafrudoni ilal masyiah ya. Allah mau azab, Allah mau memberikan rahmat ya, yang saling bertentangan itu mufawwadhani ilal masyiah, keduanya itu terserah apa? Terserah masyiat Allah. Apa itu masyiat? Kehendak. Nggak ada yang ngewajibin Allah ya. Dua-duanya itu diserahkan kepada kehendak Allah. Wal wujubu yunafi dzalik. Apabila kita bilang wajib kasih rahmat sama yang taat, wajib azab sama yang maksiat, nah itu bertentangan dengan kata-kata masyiah ya. Baik ya. Wa jawabun akhar, nah ada lagi jawaban lain terhadap mereka nih Mu'tazilah. Annahu ta'ala akhbara anna lahu mulkus samawati wal ard. Kan sebelum ayat ini Allah bilang apa? Segala yang di langit, segala yang di bumi milik siapa? Milik Allah. Yang namanya malik, yang namanya memiliki, lahu ayatasarrafa fi mulkihi kaifa yasha. Yang namanya milik ya, apa aja yang dilakukan terhadap yang dimiliki, boleh nggak? Ente punya ayam, ente apain aja ayam, boleh kan? Ya. Ente punya pulpen ya, ente mau apain aja pulpen, boleh kan, milik ente. Nah, tapi kalau ente punya pulpen, wajib pulpen ente. Nah, itu siapa yang bilang begitu? Kalau memang ini alam semesta milik Allah, apapun yang Allah kehendaki ya, nggak mesti ada yang wajibin gitu artinya ya. Ya, jadi jawaban yang kedua terhadap mereka, kita bilang bahwa semua yang ada di langit dan bumi milik Allah. Wal maliku lahu ayatasarrafa fi mulkihi kaifa yasha. Yang memiliki apa aja yang dia kehendaki, nggak ada yang mencegah tuh. Yuk, ma yasha wa arada sama. La tirada li ahadin alaihi fi mulkihi. Tidak ada seorang pun ya yang bisa menentang kehendaknya karena dia punya gitu ya. Nah, itu jawaban kedua terhadap mereka nih Mu'tazilah. Yu'akidu dzalik. Nah, ini apalagi dikuatkan dengan ujung atau khitam daripada ayat ini. Apa itu? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini berarti jawaban ketiga terhadap Mu'tazilah. Allah Maha Kuasa. Nah, ada orang nanya, kenapa kata-kata Allah Maha Kuasa ini sebagai apa? Sebagai sanggahan sama Mu'tazilah. Sebab kalau Allah ada yang wajibin berarti nggak kuasa.
diatur-atur. Ya, kan ada. Dari wajib Allah memberikan rahmat sama hamba yang Tuhan. Yang ngatur siapa? Yang wajibin. Nah, iya, kalau seandainya Allah yang wajib, berarti dia diintervensi kalau bahasa sekarang. Allah diintervensi oleh siapa? Wah, berarti Allah nggak berkuasa. Kalau diintervensi berarti nggak kuasa tuh. Ya. Kalau dia temennya, dia nggak berani tangkap. Tapi kalau yang beroposisi ditangkap, nah berarti kan ada yang mengintervensi. Nah berarti dia nggak mempunyai kekuasaan yang penuh. Kalau Allah kekuasaannya penuh, ya. Jadi kata-kata wallahu ala kulli syai'in qadir ini ya, dalil ketiga daripada ahlus sunnah wal jamaah bahwa Allah Ta'ala maha kuasa, ya. Walaupun hambanya yang taat, boleh-boleh aja dia masukkan ke neraka. Emang kekuasaan dia memilikinya kan. Berarti nggak ada yang mengintervensi Allah. Yakni annahu qadirun tuh. Allah maha kuasa memberikan azab kepada hambanya yang ia ingin azab, min khalqihi, dari hambanya, wa ghufrani dzunubihi man arada, dan Allah kuasa mengampuni dosa hamba yang Allah ingin, ya, ingin mengampuninya dan ingin membahagiakannya dan menyelamatkannya, inqadhihi minal halakah min khalqihi, dari makhluknya. Ni annal khalqa kullahum abiduhu, karena semua makhluk hambanya, miliknya. Makanya nggak ada yang mengintervensi Allah. Nah itulah tadi ayat ini tepisan terhadap i'tiqad apa tadi, Qadariyah dan Mu'tazilah. Nah, kemudian ayat berikutnya ya ayyuhar rasulu la yahzunka, akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.